Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi terkini yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer Senair terkait dengan pengangkatan honorer non-ASN menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini ada info terbaru Bapak Ibu, sampai diucapkan selamat, mimpi tenaga honorer 35 tahun ke atas menjadi pegawai negeri sipil 2023 akan jadi kenyataan. Alhamdulillah. Jadi ini info terbaru Bapak Ibu ya terkait dengan pembahasan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini, yaitu pengangkatan honorer usia 35 tahun ke atas menjadi pegawai negeri sipil. Nah Bapak Ibu, bagaimana mekanismenya pengangkatan honorer ini yang usia 35 tahun ke atas menjadi PNS di tahun 2023 tahun ini, sehingga sampai diucapkan selamat? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Mimpi indah tenaga honorer 2023 menjadi pegawai negeri sipil atau mimpi menjadi PNS bakal menjadi kenyataan. Ingat Bapak Biang, di sini disampaikan bahwa mimpi indah tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil di tahun 2023 bakal menjadi kenyataan. Puji syukur kalau hal ini kenyataan. Pasalnya, honorer 35 tahun ke atas, usia 34 sampai 46 tahun, sangat layak dan patut dihadiahi menjadi bagian dari aparatur sipil negara di bumi Jamrut Khatulistiwa ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang pengakuan pemerintah bahwa keadaan honorer non-ASN di instansi pemerintah dalam hal pelayanan publik ini sangat membantu para ASN dalam hal melaksanakan kegiatan birokrasi pemerintahan. Banyak pengakuan tentang jasa honorer, pengabdian honorer, dan kontribusi honorer dalam hal melaksanakan tugas pemerintah memang benar-benar diakui keahlian dan skill yang dimiliki oleh Bapak Ibu honorer. Nah, tentunya ini adalah menjadi acuan bagi pemerintah dalam hal memperhatikan nasib honorer ini sehingga patut untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil. Jika tenaga honorer usia 35 tahun ke atas diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes, lalu honorer usia rendah 20 sampai 34 tahun bagaimana? Ini adalah satu pertanyaan yang benar-benar harus kita ketahui kira-kira apa solusinya untuk menjawab hal ini. Karena tentunya terjadi kecemburuan sosial kalau di luar daripada usia ini diangkat menjadi PNS, tetapi usia 20 sampai 34 itu tidak diangkat menjadi PNS. Akankah juga akan diangkat PNS tanpa tes? Dihapuskah ataukah dibiarkan begitu saja? Dan tentu ini adalah ada solusi yang perlu dipikirkan oleh pemerintah terkait dengan pembahasan honorer ini yang usianya 20 sampai 34 tahun. Menariknya untuk diulas. Jangan kemana-mana, Bapak Ibu, simak penjelasan mengenai informasi tersebut. Berdasarkan rumor segar di atas, honorer diangkat PNS tanpa tes, yaitu honorer usia 35 tahun plus menjadi satu-satunya harapan besar mereka dalam arti dikarenakan dari sisi usia tidak muda lagi dan tidak akan bisa mengikuti tes calon pegawai negeri sipil atau sulit untuk mengikuti tes CPNS. Baik di tahun 2023 tahun ini, apalagi di tahun kemudian di tahun 2024 dan seterusnya. Terlebih, apabila mengikuti tes calon pegawai negeri sipil atau seleksi tes CPNS honorer usia 35 tahun ke atas ini, kalah bersaing dengan para honorer belia alias usia muda atau fresh graduate. Kenapa? Karena memang fokusnya para honorer adalah bekerja bukan untuk belajar lagi. Sementara yang honorer belia alias usia muda atau fresh graduate baru saja selesai di bangku pendidikan, berarti menguasai trik dan teknik
atau soal-soal yang akan diujikan pada seleksi tes CPNS. Honorer usia 35 tahun ke atas ini diangkat menjadi PNS tanpa tes menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi mereka, dalam arti satu kebanggaan bagi honorer dan juga diakui sebagai satu perhatian khusus kepada pemerintah atau dari pemerintah kepada honorer. Dalam arti honorer akan bersyukur jika hal ini dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah telah menggaungkan terdapat jalur khusus bagi beberapa kategori honorer yang akan diangkat PNS tanpa seleksi tes ini. Ingat Bapak Ibu ya, pemerintah telah menggaungkan artinya memberi informasi secara publik terdapat jalur khusus bagi beberapa kategori honorer yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau diangkat PNS tanpa seleksi tes. Aturan tersebut tidak akan lama lagi, kemungkinan akan segera rilis melalui RUASN, di mana di dalamnya dijelaskan bahwa ada jalur yang dapat dilalui honorer agar bisa diangkat jadi PNS tanpa seleksi tes. Nah, jadi Bapak Ibu, hal ini jangan kemana-mana untuk mencari informasi terkait dengan pengangkatan honorer tanpa tes ini menjadi PNS, yaitu terdapat dalam RUASN yang sedang dibahas oleh DPR RI melalui proses Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Jalur khusus tersebut dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang telah rela mengabdi dan bekerja pada instansi pemerintah meski hanya dibayar dengan honor di bawah rata-rata. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kesejahteraan atau pendapatan Bapak Ibu honorer ini di instansi pemerintah selama mengabdi benar-benar di bawah UMR, di bawah upah minimum regional. Kasihan dengan Bapak Ibu honorer ini. Maka suatu hal yang wajar kalau pemerintah mengapresiasi pekerjaan Bapak Ibu honorer selama ini yang sifatnya sangat membantu pemerintah dalam pelayanan publik. Sangat layak jika tenaga honorer tersebut diberikan pada jalur khusus pengangkatan pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Nah, di sini Bapak Ibu ada terdapat 6 bidang yang menjadi prioritas yang mana honorer ini diangkat menjadi PNS tanpa tes. Yaitu pertama, tenaga honorer yang bekerja pada bidang pendidikan, kemudian bidang pertanian, seterusnya bidang kesehatan, seterusnya bidang fungsional, dan kelima bidang administrasi, dan seterusnya adalah bidang penelitian. Itulah 6 jenis honorer yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau diangkat PNS tanpa seleksi tes. Akan tetapi, 6 bidang honorer prioritas seperti yang dijelaskan di atas tidak serta-merta langsung diangkat jadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Artinya ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu ya, termasuk salah satunya yaitu menunggu sahnya RUASN. Jadi itulah informasi terkait dengan hal ini Bapak Ibu. Semoga hal ini bisa menjadi kenyataan dan semoga di dalam waktu yang cepat RUASN disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.